Kelompok kami akan membahas mengenai pengaplikasian turunan. Di sini saya akan membahas bab 4.6, yaitu mengenai integrasi numerik. Dalam bab ini kita akan membahas beberapa teknik integrasi numerik yang sangat umum digunakan untuk memperoleh pendekatan integral fungsi y(x) pada batas interval a, b. Secara umum, integral fungsi x pada interval tersebut dapat dinyatakan, bisa kita lihat pada persamaan 41. Ungkapan 41 dapat diartikan sebagai integral dari fungsi x terhadap peubah bebas x yang dievaluasi mulai dari x sama dengan a hingga x sama dengan b. Pendekatan numerik terhadap ungkapan integral 41 dapat dinyatakan sebagai, bisa kita lihat pada slide, dengan n menyatakan jumlah segmen yx1 sama dengan ya dan yxn sama dengan yb. Di sini kita akan belajar ada 3 teknik integrasi numerik yang umum digunakan. Yang pertama ada integral Riemann atau kaidah segi 4, ada trapezoida atau kaidah trapezium, dan terakhir ada menggunakan metode titik tengah. Yang pertama kita akan membahas mengenai integral Riemann atau kaidah segi 4. Jadi di sini ada sebuah garis persamaan garis kurva, dan kita ambil di sini kita menentukan integral dari x0, x1 yang dengan persamaan kurva fx. Jadi kita misalkan pertama 1/4 dahulu, yaitu eh, dengan h yang merupakan lebar dari persegi, yaitu x1 kurang x0. Sehingga di sini kita bisa mendapat bahwa luas dari persegi 4 ini yaitu h kali f kali x0. Atau bisa juga kita ambil misal titik tingginya itu fx1, kita dapat luas dari perseginya ini yaitu integral x0 sampai x1 fx dx, yaitu h kali fx1. Kemudian sini kita menjumlahkan kedua tersebut. Yang pertama kita mendapat tadi bahwa luas persegi yang pertama h kali f kali x0, dan yang kedua h kali f kali x1. Sehingga di sini kita bisa dapat 2 kali integral x0 sampai x1 fx dx, yaitu h kali fx0 tambah fx1. Sehingga kita dapat integral x0 sampai x1 fx dx, yaitu h/2 dikali fx0 tambah fx1. Kemudian integral Riemann, di sini sebelumnya saya mau menyimpulkan dahulu bahwa dalam integral Riemann ini, yaitu kita mau mendapatkan pendekatan nilai dari sebuah integral tertentu dengan menghitung jumlah luas dari persegi 4 yang berada pada bawah kurva. Jadi berarti bukan cuma satu kurva aja seperti yang kita lihat sebelumnya, namun ada beberapa kurva. Semakin banyak kurva semakin banyak persegi 4 di bawah kurva, maka pendekatan semakin bagus. Jadi untuk persegi yang pertama, yaitu bisa kita dapat bahwa jumlah keseluruhannya itu h kali fx0 tambah h kali fx1 tambah h kali fx2 seterusnya sampai h kali fxn kurang 1. Kemudian untuk yang kedua bisa kita dapatkan jumlah total perseginya itu h kali fx1 tambah h kali fx2 tambah h kali fx3 seterusnya sampai h kali fxn. Kemudian kita menjumlahkan kedua persamaan tersebut sehingga kita mendapatkan total dari luas yaitu h kali fx0 tambah 2 kali h fx1 tambah 2 kali h fx2 seterusnya sampai h kali fxn xn. Sehingga dari sini kita dapat bahwa eh, nilai pendekatan dari integral tertentu a sampai b fx dx yaitu h/2 dikali fx0 tambah hfx1 tambah hfx2 terusnya sampai h/2 fxn.
bisa kita lihat dalam gambar. Jadi di sini bisa kita sederhanakan lagi dari jawaban yang sebelumnya. Pendekatan integral tertentu dari integral A ke B fx dx, yaitu H per 2 dikali F0 tambah 2 F1 tambah 2 F2 seterusnya tambah 2 Fn kurang 1 tambah Fn. Atau bisa kita buat dalam bentuk sigma, seperti bisa kita lihat di depan layar. Dengan Fr yaitu Fxr, dan R sama dengan 0, 1, 2 seterusnya sampai N. Metode kedua yaitu trapezoida atau kaidah trapesium. Hampir sama dengan sebelumnya integral Riemann. Kalau integral Riemann kita memakai persegi empat, tapi di sini kita memakai trapesium. Jadi di sini ada sebuah trapesium. Jadi kita di sini kan mencari nilai pendekatan dari integral x0 sampai x1. Jadi dari x0 sampai x1 kita buat sebuah trapesium. Selebar h. H itu x1 kurang x0. Seperti kita tahu kan, luas dari trapesium yaitu fx0 tambah fx1 kali h per 2. Jadi itu bisa kita dapat luas trapesium, satu trapesium ini yaitu integral x1 sama integral x0 sampai x1 fx dx, yaitu h per 2 dikali fx0 tambah fx1. Nah, di sini kita kan supaya mencari nilai pendekatan yang semakin bagus, kita nggak cuma memakai satu trapesium saja, namun sebanyak-banyaknya. Dengan makin banyak maka pendekatan semakin bagus. Jadi sini kita ambil jumlah trapesiumnya itu sebanyak n. Jadi kita dapat dapat tentukan bahwa nilai dari integral a sampai ke b fx dx sama dengan integral x0 sampai x1 fx dx tambah integral x1 sampai x2 fx dx tambah integral tambah seterusnya integral xn kurang 1 sampai xn fx dx. Di sini bisa kita sederhanakan, bisa dilihat hingga kita mendapatkan hasil h per 2 dikali fx0 tambah 2 fx1 tambah 2 fx2 seterusnya tambah 2 fxn kurang 1 tambah fxn. Atau bisa kita buat juga dalam bentuk sigma. Bisa kita lihat dalam slide. Dengan fr sama dengan fxr. R yaitu 0, 1, 2 seterusnya sampai n. Yang terakhir yaitu ada kaidah titik tengah. Ini sama dengan integral Riemann menggunakan persegi 4. Cuman yang bedakan di sini potongan antara kurva dan persegi empatnya itu yang berada di tengah. Sedangkan tadi integral Riemann berada pada tepi kiri atau tepi kanannya. Jadi di sini kan kita ambil sebuah persegi. Di sini kita mau menentukan nilai pendekatan dari integral x0 sampai x1. Jadi kita buat sebuah persegi dari x0 yang lebarnya x0 sampai x1. Kemudian tingginya yaitu uh, nilai dari x0 tambah h per 2. Sehingga di sini kita bisa dapatkan nilai pendekatan integral tertentu x0 sampai x1 fx dx yaitu h dikali fx0 tambah h per 2. Atau bisa atau sama dengan h kali f x tengah. Di sini kita sama seperti kaidah cara-cara sebelumnya, kita tidak hanya menggunakan satu bangun saja, yaitu lebih dari satu supaya mendapatkan nilai pendekatan yang lebih bagus. Di sini kita ambil jumlah bangun persegi empatnya itu sebanyak n. Jadi nilai pendekatan integral tertentu a sampai b fx dx yaitu integral x0 sampai x1 fx dx tambah integral x1 sampai x2 fx dx terusnya sampai integral xn kurang 1 sampai xn kali integral xn kurang 1 sampai xn fx dx didapat sama dengan h kali fx tengah tambah h kali fx 3 per 2 tambah h kali fx 5 per 2 seterusnya sampai h kali fxn kurang setengah, yaitu dapat disederhanakan lagi yaitu h kali fx setengah tambah f 3 per 2 seterusnya sampai fn kurang setengah.
atau bisa kita buat dalam bentuk sigma seperti kita bisa lihat dalam slide. Dalam hal ini nilai dari XR tambah setengah itu A tambah R tambah setengah kali H. Dan FR tambah setengah itu yaitu F XR tambah setengah. Dengan R sama dengan 0, 1, 2, seterusnya sampai N kurang 1. Kita masuk ke contoh soal. Selesaikanlah integral tertentu 1 sampai 3 akar 4 kurang X dx menggunakan kaidah segi 4. Gabungan dengan N sama dengan 4. Sebelumnya sudah kita cari tahu apa rumus dari kaidah segi 4 gabungan. Nilai H yaitu B kurang A per N. Dan H per 2 berarti B kurang A per 2N. Dikali fx0 tambah 2 kali fx1 tambah 2 kali fx2 tambah 2 kali fx3 tambah 2 kali fx4. Nilai dari B kurang A per 2N yaitu 0,25. Didapat dari 3 kurang 1 per 2 kali 4 yaitu 0,25. Dikali F1 tambah 2 kali F1,5 tambah 2 kali F2,0 tambah 2 kali F2,5 tambah F3 sama dengan 0,25 dikali 1,732 tambah 3,1622 tambah 2,8284 tambah 2,4494 tambah 1. Sehingga kita peroleh nilai pendekatan integral tertentu dari integral 1 sampai 3 akar 4 kurang X dx yaitu sebesar 2,79. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada poin 4.7 yaitu memecahkan persamaan secara numerik. Dalam ilmu matematika dan sains, kita seringkali perlu mencari akar solusi dari fungsi fx sama dengan 0. Ketika fungsi fx yang kita cari itu adalah polinomial linear atau fungsi kuadratik, rumus untuk menulis solusi eksak sudah ada dan sudah kita kenal luas. Tetapi untuk persamaan aljabar yang lain selain daripada itu, dan untuk persamaan yang melibatkan fungsi transendental, rumus untuk solusi eksak jarang tersedia. Pada bagian ini ada 3 metode untuk menyelesaikan persamaan tersebut, yaitu Bayesian method, Newton's method, dan fixed point method. Semua metode tersebut dirancang untuk mendekati akar-akar yang sebenarnya, dan semuanya membutuhkan banyak komputasi. Yang pertama, the Bayesian method atau metode bagi dua. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam metode bagi dua. Yang pertama, kita menentukan dua titik awal, yaitu titik A dan titik B, di mana akar persamaan yang ingin dicari berada di antara kedua titik tersebut. Yang kedua, kita hitung nilai fungsi pada titik tengah M, yang diperoleh dengan rumus M sama dengan jumlah A dan B dibagi dengan 2. Yang ketiga, kita periksa apakah nilai fungsi pada titik tengah M sudah mendekati 0 atau tidak. Jika nilai Fm sudah sangat mendekati 0 atau cukup kecil, maka M adalah perkiraan akar yang cukup akurat dan proses dapat dihentikan pada tahap ini. Yang keempat, jika Fm tidak mendekati 0, maka kita perlu menentukan di antara A, M atau M, B berada akar yang kita cari. Jika Fa dan Fm memiliki tanda yang sama, artinya akar terletak di interval M, B. Dalam hal ini, gantikan A dengan M dan kembali ke langkah 2. Jika Fb dan Fm memiliki tanda yang sama, artinya akar terletak di interval A, M. Dalam hal ini, gantikan B dengan M dan kembali ke langkah 2. Ulangi langkah-langkah 2-4 itu untuk mendapatkan perkiraan akar yang cukup akurat. Metode bagi dua berulang kali membagi interval dan mengandung akar, hingga memperoleh perkiraan akar yang diinginkan dengan tingkat keakuratan tertentu. Metode ini bergantung pada sifat kontinuitas fungsi dan asumsi bahwa fungsi tersebut memiliki akar dalam interval yang diberikan. Kita masuk ke contoh soal. Cari akar real dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kurang 5 sama dengan 0 dengan tingkat ketelitian sama dengan 10 pangkat negatif 7. Pertama-tama kita membuat sketsa grafik seperti pada yang terlampir dan memperhatikan bahwa grafik tersebut melintasi sumbu x di antara 2 dan 3. Kita mulai dengan A1 sama dengan 2 dan B1 sama dengan 3. Langkah pertama kita mencari titik tengah M1 yang didapat dengan menjumlahkan A1 tambah B1 dan dibagi dengan 2, maka didapat hasil sama dengan 2,5. Langkah kedua kita masukkan nilai M1 ke dalam fungsi fx-nya, maka didapat hasil
3,125. Langkah ketiga, kita cari H1, didapat hasil 0,5. Yang keempat, sejak FA1 kali FM1 itu sama dengan negatif 9,375, yang mana dia kurang dari 0. Maka kita buat A2 sama dengan A1 sama dengan 2, dan B2 sama dengan M1 sama dengan 2,5. Langkah kelima, kondisi ketika FAN dikali FMN lebih besar dari 0 adalah salah. Maka selanjutnya kita menambah N sehingga bernilai 2 dan mengulangi langkah-langkah berikut. Kita dapat melanjutkan proses ini untuk mendapatkan entry dalam tabel berikut yang sudah terpampang. Dapat disimpulkan bahwa R sama dengan 2,2790188 dengan kesalahan paling banyak 10 pangkat negatif 7. Langkah kedua yaitu Newton's method atau metode Newton, juga dikenal sebagai metode Tangen. Adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar persamaan non-linear. Metode ini berdasarkan pada pendekatan linearisasi fungsi menggunakan turunan pertama atau disebut dengan gradien fungsi tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan tebakan awal x0 yang cukup dekat dengan akar yang ingin dicari. Lalu kita hitung nilai fungsi f x0 pada tebakan awal x0 yang kita tentukan pada langkah pertama. Yang ketiga, kita hitung turunan pertama f aksen x dari fungsi fx. Yang keempat, kita gunakan rumus iterasi untuk memperoleh tebakan xi tambah 1 yang lebih dekat dengan akar, yaitu dengan menggunakan rumus xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Yang kelima, kita ulangi langkah sebelumnya hingga diperoleh perkiraan akar yang cukup akurat atau hingga mencapai kriteria penghentian yang ditentukan sebelumnya. Kita masuk ke contoh soal. Cari akar real dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kurang 5 sama dengan 0 dengan menggunakan Newton's method dengan tingkat ketelitian 10 pangkat negatif 7. Langkah pertama, kita pilih tebakan awal x0 sama dengan 2,5. Langkah kedua, kita hitung nilai fungsi fx0 pada tebakan awal x0. Maka didapat f2,5 itu hasilnya sama dengan 1,875. Langkah ketiga, kita hitung turunan f aksen x dari fungsi fx. Maka kita dapat f aksen x-nya itu sama dengan 3x kuadrat kurang 3. Langkah keempat, kita gunakan rumus iterasi yang tadi untuk memperoleh tebakan xi tambah 1 yang lebih dekat dengan akar. X1 sama dengan x0 dikurang fx0 per f aksen x0. Maka didapat hasil 2,380952381. Langkah kelima, kita ulangi langkah sebelumnya, yaitu langkah kedua sampai keempat, hingga diperoleh perkiraan akar yang cukup akurat. Misalnya, kita teruskan iterasi hingga mencapai akurasi 0,0001, yaitu kita lanjutkan proses iterasi dengan menggunakan x1 yang sudah kita dapat sebelumnya sebagai tebakan berikutnya. Iterasi yang pertama, x1-nya jadi x2, x0-nya kita buat jadi x1. Maka X2 didapat hasilnya sama dengan 2,3937166704. Kita lanjutkan iterasi yang kedua. Di sini kita akan mencari X3. Maka X2 sebelumnya kita jadikan X3, X1 sebelumnya kita jadikan X2. Maka X3 didapat hasilnya 2,3941331168. Kita lanjutkan proses iterasi ini berulang-ulang sampai kita mencapai akurasi yang kita inginkan. Setelah beberapa iterasi tambahan yang kita lakukan, diperoleh perkiraan akar R-nya mirip dengan 2,2790188. Cara yang terakhir itu adalah the fixed point algorithm, atau dikenal sebagai metode iterasi titik tetap. Digunakan untuk mencari akar suatu persamaan dengan mengubah persamaan dalam bentuk yang sesuai dengan persamaan titik tetap. Metode ini dapat digunakan untuk memecahkan persamaan nonlinear dalam bentuk Gx sama dengan X, di mana X adalah akar yang dicari. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita ubah persamaan Fx sama dengan 0 menjadi persamaan titik tetap Gx sama dengan X. Misalnya, Gx sama dengan X kurang Fx. Langkah kedua, kita pilih tebakan awal X0. Langkah ketiga, kita hitung X1 dengan menggunakan rumus iterasi X1 sama dengan Gx0. Langkah keempat, kita ulangi langkah ketiga hingga diperoleh hasil perkiraan akar yang cukup akurat.
Misalnya, teruskan iterasi hingga mencapai akurasi yang diinginkan. Langkah kelima, saat iterasi dilakukan, periksa apakah metodenya konvergen. Jika tidak konvergen, kita pilih tebakan awal yang berbeda atau ubah persamaan titik tetap Gx. Kita masuk ke contoh soal. Cari solusi X kurang E pangkat negatif X sama dengan 0 dengan menggunakan algoritma titik tetap. Langkah pertama, kita pilih tebakan awal X1 sama dengan 0,5. Langkah kedua, kita hitung X2 dengan menggunakan rumus iterasi X2 sama dengan E pangkat negatif X1. Substitusikan X1 sama dengan 0,5 ke dalam rumus iterasi berikut, maka didapat X2-nya sama dengan E pangkat negatif 0,5. Langkah ketiga, kita ulangi langkah kedua hingga diperoleh perkiraan akar yang cukup akurat. Kita teruskan iterasi hingga mencapai akurasi yang diinginkan. Lanjutkan proses iterasi dengan menggunakan X2 sebagai tebakan berikutnya. Contoh iterasi pertama di sini, X3 sama dengan E pangkat negatif X2. Kita substitusikan X2 ke dalam rumus iterasi, maka X3 sama dengan E pangkat negatif 0,5. Kita lanjutkan proses iterasi ini berulang kali hingga diperoleh perkiraan akar yang diinginkan. Teruskan sampai mendapatkan akurasi yang cukup. Melalui iterasi yang berulang, diperoleh perkiraan akar sekitar X sama dengan 0,56714. Selanjutnya yaitu antiderivatif. Sebagian besar operasi matematika yang kami kerjakan memiliki pasangan terbalik, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkiraan pembagian, serta eksponensial dan pengambilan akar. Dalam setiap kasus, operasi kedua membatalkan operasi pertama dan sebaliknya. Salah satu alasan ketertarikan kami pada operasi inverse adalah kegunaannya dalam menyelesaikan persamaan. Sebagai contoh, penyelesaian melibatkan pengambilan akar. Kita telah mempelajari diferensial pada bab ini dan bab sebelumnya. Jika kita ingin menyelesaikan persamaan yang melibatkan turunan, kita akan membutuhkan kebalikannya, yang disebut antidiferensial atau integrasi. Kemudian definisi, kita menyebut f sebagai antiderivatif dari f pada internal dx fx sama dengan fx pada 1, yaitu jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x di 1. Contoh, temukan antiderivatif dari fungsi tersebut. Fx sama dengan 4x pangkat 3. Dan ketentuan minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Kita mencari sebuah fungsi yang memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 untuk semua x real. Dari pengalaman kita dengan diferensial, kita tahu bahwa fx sama dengan x pangkat 4 itu adalah salah satu fungsi. Pemikiran sejenak akan menyerahkan solusi lain untuk contoh 1. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 tambah 6 yang juga memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 merupakan anti turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Pada kenyataannya, fx sama dengan x pangkat 4 tambah c, di mana c tersebut adalah sebuah konstanta yang merupakan anti turunan dari minus tak hingga sama dengan tak hingga. Bisa dilihat pada gambar 1. Sekarang kita ajukan sebuah pertanyaan penting. Apakah setiap anti turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 berbentuk fx sama dengan x pangkat 4 tambah c? Jawabannya adalah ya. Hal ini mengikuti teorema 4.6b yang menyatakan bahwa jika dua fungsi memiliki turunan yang sama, maka keduanya harus berbeda dengan sebuah konstanta. Berikut adalah gambar satunya. Notasi untuk antiderivatif, karena kita juga menggunakan simbol dx untuk operasi mengambil turunan, maka wajar jika digunakan ax untuk operasi mencari antiderivatif. Dengan demikian, ax x kuadrat sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah c. Ini adalah notasi yang digunakan oleh beberapa penulis pada kenyataannya. Notasi ini juga digunakan pada edisi awal buku ini. Namun, notasi asli Leibniz terus menikmati popularitas yang luar biasa, dan oleh karena itu kami memilih untuk mengikutinya. Daripada ax, Leibniz menggunakan simbol integral dx yang dituliskan
Integral x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah c. Integral 4x pangkat 3 dx sama dengan 4x pangkat 4 tambah c. Leibniz memilih untuk menggunakan s, integral yang memanjang, dan dx untuk alasan yang tidak akan terlihat sampai bab berikutnya. Untuk saat ini, anggap saja integral dx menunjukkan turunan terhadap x, seperti halnya dx menunjukkan turunan terhadap x. Perhatikan bahwa dx integral fx dx sama dengan fx, dan integral dx fx dx sama dengan fx tambah c. Rumus antiderivatif lainnya pada akhir bagian 3.10 kami telah menyajikan label rumus turunan. Untuk setiap rumus turunan ada rumus antiturunan yang sesuai. Teorema B memberikan sejumlah hasil yang penting. Pembuktiannya mudah. Cukup dengan mendiferensialkan sisi kanan untuk mendapatkan integral. Berikut adalah rumus-rumus dari antiderivatifnya. Kemudian, integral tak tentu adalah linear. Ingatlah kembali pada bab 3 bahwa integral tak tentu adalah operator linear. Ini berarti dua hal. Aturan pangkat umum. Ingatlah aturan rantai seperti yang diterapkan pada pangkat dari A fungsi. Jika U sama dengan Gx adalah fungsi yang dapat diferensialkan dan R adalah bilangan real, yaitu R dengan ketentuan R tidak sama dengan 1, maka dx dalam kurung U pangkat R tambah 1 per R tambah 1 sama dengan U pangkat R dikali dx U. Atau dalam notasi fungsional, dx dikali dengan gx dipangkatkan dengan R tambah 1 dibagi dengan R tambah 1 sama dengan gx dipangkatkan dengan R kemudian dikali dengan gx dan x. Dari sini kita mendapatkan aturan penting untuk integral tak tentu. Bisa dilihat. Kemudian untuk contohnya, misalnya diberikan fx sama dengan a tambah bx dan fx adalah turunan fx. Jika f1 kurang f0 sama dengan 3, maka 2a tambah b adalah untuk fx adalah kemudian untuk fx sama dengan a tambah bx dan fx adalah antiturunan fx, maka berlaku fx sama dengan integral fx dx fx sama dengan integral a tambah bx dx, kemudian fx sama dengan ax tambah setengah bx kuadrat tambah c, dan f1 sama dengan a1 tambah setengah b1 kuadrat tambah c. f1 sama dengan a tambah setengah b tambah c. Untuk f0 nya, f0 sama dengan a dikalikan dengan 0 tambah setengah b dikalikan dengan 0 kuadrat tambah c, maka f0 dapatkan sama dengan c. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengenaan persamaan diferensial. Apa sih persamaan diferensial? Jadi untuk kita bisa menjawab permasalahan di atas, kita akan memulai dengan contoh sederhana. Tentukan persamaan EC dari kurva yang dilalui di mana kemiringannya pada setiap titik pada kurva adalah sama dengan 2 kali koordinat S dari titik itu. Jadi kita langsung saja masuk ke penyelesaian. Jadi syarat yang harus dipenuhi pada setiap titik S dan Y pada kurva adalah dy pada ds sama dengan 2x. Kita harus mencari fungsi yang memenuhi persamaan Y sama dengan fungsi X dengan kondisi tambahan Y sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Kita bisa menggunakan dua cara atau dua metode di sini. Jadi metode pertama yaitu ketika dy per ds sama dengan gx. Kita dapat katakan bahwa y adalah integral tak tentu dari gx. Jadi bisa kita rumuskan y sama dengan integral dari gs dx, y sama dengan integral dari 2s ds sama dengan s kuadrat tambah c tambah konstanta. Dan untuk metode kedua, kita menganggap dy per ds itu sebagai hasil dari bagi dua diferensial. Saat kita mengalihkan kedua sisi dy per ds sama dengan 2s oleh ds, kita mendapatkan dy sama dengan 2x dx. Selanjutnya kita integralkan diferensial dari kedua sisi, samakan hasil lalu sederhanakan. Dengan merumuskan integral dy sama dengan integral dari 2s dx, di mana integral y itu adalah y tambah c1 sama dengan s2 tambah c2. Y sama dengan S2 tambah C2 dikurang C1, C1 yang dipindah ke sisi sebelah kanan.
Lalu Y sama dengan X2 tambah konstanta. Metode kedua ini dapat digunakan dalam berbagai permasalahan yang mana tidak hanya memiliki bentuk sederhana dy per ds sama dengan gs saja. Seperti yang dapat kita lihat berikut. Solusi Y sama dengan S kuadrat tambah konstanta mewakili kurva-kurva pada figur pertama, figur 1 yang ada pada sisi kiri kita. Dari kumpulan kurva ini kita harus memilih salah satu kurva dengan Y sama dengan 2 dan X sama dengan minus 1, yaitu adalah garis yang berwarna biru. Jadi 2 sama dengan, kita substitusikan 2 sama dengan min 1 kuadrat tambah konstanta, di mana konstanta dapat kita katakan adalah 1. Oleh karena itu juga Y sama dengan S kuadrat tambah konstanta. Persamaan dy per ds sama dengan 2s dan dy sama dengan 2s ds ini adalah yang dinamakan dengan persamaan diferensial. Setiap persamaan yang tidak diketahui adalah sebuah fungsi dan melibatkan turunan dari fungsi yang tidak diketahui ini disebut dengan persamaan diferensial. Sebuah fungsi yang ketika disubstitusikan ke dalam persamaan diferensial menghasilkan suatu persamaan disebut solusi dari persamaan diferensial tersebut. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan diferensial berarti mencari suatu fungsi yang tidak diketahui. Kita masuk bagian selanjutnya, yaitu pemisahan variabel. Kita misalkan ada persamaan dy per ds sama dengan x ditambah 3s kuadrat per y kuadrat. Jika kita kalikan kedua sisi dengan y kuadrat dx, kita dapatkan y kuadrat dy sama dengan x tambah 3s kuadrat dx. Dalam bentuk ini, persamaan diferensial memiliki variabel yang terpisah, yaitu suku y yang berada pada satu sisi persamaan dan suku x pada sisi yang lainnya. Dalam bentuk terpisah kita dapat misalkan persamaan diferensial menggunakan metode kedua. Mari kita lihat contoh soal yang kedua. Selesaikan persamaan dari dy per ds sama dengan s tambah 3s kuadrat per y kuadrat. Lalu cari penyelesaian dengan y sama dengan 6 dan x sama dengan 0. Seperti yang sudah kita dapat sebelumnya, y kuadrat dy sama dengan x tambah 3s kuadrat dx. Lalu kita integralkan kedua sisi. Integral y kuadrat dy sama dengan integral x tambah 3s kuadrat dx. Di mana itu akan menjadi y pangkat 3 per 3 tambah konstanta 1 sama dengan s kuadrat tambah 2 tambah s pangkat 3 tambah konstanta kedua. Lalu menjadi y pangkat 3 sama dengan 3s kuadrat per 2 tambah 3s pangkat 3 tambah 3 konstanta 2 dikurang 3 konstanta 1 sama dengan 3s kuadrat per 2 tambah 3s pangkat 3 tambah konstanta. Menjadi y sama dengan akar pangkat 3 dari 3s kuadrat per 2 ditambah 3s pangkat 3 tambah konstanta. Untuk menemukan konstanta dari c tadi, kita menggunakan y sama dengan 0, d sama dengan 6 dan x sama dengan 0. Maka kita substitusikan menjadi 6 sama dengan angka pangkat 3 dari c, 216 sama dengan konstanta. Untuk memisah pekerjaan kita dapat mensubstitusikan hasil ini ke dalam dua sisi persamaan diferensial awal untuk melihat apakah hasil tersebut memberikan persamaan. Kita juga harus memeriksa bahwa y sama dengan 6 dan x sama dengan 0. Substitusikan di sisi kiri dan kita dapatkan seperti persamaan berikut. Di sisi kanan kita juga dapatkan seperti berikut. Dan ternyata kedua hasilnya adalah sama. Dengan x sama dengan 0, kita dapatkan y sama dengan 6. Masalah pergerakan. Ingatlah jika menyatakan posisi, kecepatan dan percepatan masing-masing pada waktu t dari sebuah objek yang bergerak sepanjang garis koordinat, maka kecepatan sama dengan percepatan sama dengan ds per dt. A dalam kurung t sama dengan v aksen t sama dengan dv per dt sama dengan d pangkat 2s per dt pangkat 2. Pada beberapa pekerjaan sebelumnya, kita mengasumsikan bahwa telah diketahui dari sini, kita menghitung dan sekarang kita ingin mempertimbangkan proses sebaliknya, yaitu memberikan percepatan dan temukan kecepatan dan posisinya. Contoh soal berikutnya. Gaya tarik gravitasi F yang diberikan oleh bumi pada sebuah benda bermassa M pada jarak S dari pusat bumi, di mana F sama dengan minus dari mg L kuadrat per S2 S kuadrat, di mana min G gravitasi sama dengan G, kita asumsikan 32 kaki per detik, adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi, dan R adalah kita asumsikan sebagai 3960 mili adalah jari-jari bumi. Tunjukkan bahwa sebuah benda yang diluncurkan keluar dari bumi dengan kecepatan awal V0 lebih besar sama dengan dari akar pangkat 2 dari 2 GR yang kita asumsikan 6,93 mili per detik tidak akan jatuh kembali ke bumi. Kita abaikan hambatan udara dalam membuat perhitungan berikut. Langsung saja ke penyelesaian.
Berdasarkan hukum Newton kedua, yaitu gaya sama dengan massa kali percepatan, maka kita substitusikan F sama dengan M kali dV per dt, di mana M dV per ds dan ds per dt sama dengan M dV per ds kali V. MV dV per ds sama dengan minus mg F kuadrat per s kuadrat, menjadi V dV sama dengan minus g F kuadrat s 2s kuadrat ds. Kita integralkan kedua sisi menjadi integral V dV sama dengan min g L kuadrat integral s kuadrat ds. V kuadrat per 2 sama dengan GL kuadrat per S tanpa konstanta. Dan sekarang V sama dengan V0 ketika S sama dengan L, sehingga konstantanya menjadi setengah dari V kuadrat 0 dikurang GL. Jika diperhatikan, nilai 2GL kuadrat akan semakin mengecil ketika nilai S bertambah, maka V tetap positif. Bisa kita lihat pada persamaan yang di atasnya, V kuadrat sama dengan 2GL kuadrat per S ditambah V kuadrat 0 kurang 2GL. Di mana V0 itu harus lebih besar sama dengan akar kuadrat 2GL. Kita asumsikan akar kuadrat dari 2 dikali 32 per 5280 dikali 3960 yang kita asumsikan sama dengan 6,93 mili per detik. Baiklah, kita akan ke materi yang terakhir, yaitu 4.10 tentang pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial, kita dapat berasumsi bahwa laju pertumbuhan dari suatu populasi pada suatu saat berbanding lurus dengan banyak populasi pada saat itu. Atau dituliskan secara notasi matematika, yaitu dy per dt yang berbanding lurus dengan y. dy per dt sendiri itu menyatakan laju perubahan y yang berbanding lurus dengan y itu sendiri. Atau bisa ditulis dengan dy per dt sama dengan ky untuk suatu konstanta k. Nah, kita kemudian akan mencari fungsi seperti apa yang memenuhi model dy per dt sama dengan ky ini. Pertama-tama kita pisahkan terlebih dahulu variabel yang mengandung y di kiri dan yang mengandung t di kanan. Kemudian kedua ruas itu kita integralkan, maka yang di kiri diperoleh ln y dan yang kanan diperoleh k konstanta t ditambah c. Misalkan ketika t sama dengan 0, besarnya y adalah 0. Jadi y0 itu menyatakan besar y mula-mula atau y yang paling awal. Maka dengan mensubstitusikan t sama dengan 0, y menjadi y0. kt menjadi 0. Maka nilai c adalah ln y0. Dari persamaan terakhir didapatkan ln y sama dengan kt ditambah ln y0. Kedua ruas dikomposisikan dengan fungsi xp dari sebelah kiri. Jadi fungsi xp dan ln kalau dikomposisikan hasilnya fungsi identitas. Jadi kita dapat kembali ke y. Dengan sifat eksponen dapat dipecah, padahal e pangkat ln y0 itu adalah y0 itu sendiri. Kesimpulannya, fungsi yang memenuhi persamaan ini adalah fungsi eksponensial. Kita kemudian lanjut ke contoh soal. Contoh soal ini saya ambil dari soal-soal 4.10 nomor 5 yang sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Populasi bakteri meningkat pada kecepatan yang proporsional dengan ukuran populasinya. Pada awalnya berjumlah 10.000 dan menjadi 20.000 setelah 10 hari. Berapa populasi setelah 25 hari? Kemudian diketahui tadi Y0-nya sama dengan 10.000. Y10-nya adalah 20.000. Ditanya Y25-nya. Pertama-tama kita tinjau Y10 itu sama dengan 20.000. Maka Y10 sama dengan 10.000 pangkat K dikali 10 sama dengan 20.000. 10 pangkat 10K, karena nilai T-nya itu adalah 10, di sini tadi dan di sini, maka 10 pangkat 10K sama dengan 2. 10K sama dengan ln 2. K sama dengan 1/10 ln 2 sama dengan ln 2 pangkat 1/10.
Kemudian kita mencari YT. YT-nya sama dengan 10.000 pangkat len 2 pangkat 1 per 10 dikali T. Maka YT sama dengan 10.000 dikali pangkat len 2 pangkat per 10 dikali pangkat T. YT sama dengan 10.000 dikali 2 pangkat 1 per 10 dikali T. YT sama dengan 10.000 dikali 2 pangkat T per 10. Kemudian setelah kita dapat YT-nya, kita cari Y25. Kemudian kita substitusikan ke YT. Y25 sama dengan 10.000 dikali 2 pangkat 25 per 10 menjadi Y25 sama dengan 10.000 2 pangkat 5 per 2. Kemudian Y25 sama dengan 10.000 dikali akar 2 pangkat 5. Y25 sama dengan 10.000 dikali akar 32. Y25 sama dengan 10.000 dikali 4 akar 2. Dan hasil terakhir adalah Y25 sama dengan 40.000 akar 2. Jadi setelah 25 hari populasi bakterinya itu menjadi 40.000 akar 2. Lalu selanjutnya adalah peluruhan eksponensial. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan atau penyusutan diantaranya adalah peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Di sini rumusnya yaitu Pn sama dengan PO dalam kurung 1 dikurang B pangkat N. Dengan Pn adalah nilai besaran setelah N periode, PO adalah nilai besaran di awal periode, N banyaknya periode peluruhan, dan B tingkat peluruhan. Contoh soal. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Di sini dapat kita ketahui bahwa PO-nya 125, B-nya 12% atau 0,12. Peluruhan terjadi setiap 12 jam, sehari peluruhan terjadi 2 kali, jadi 3 hari yaitu 72 jam terjadi 6 kali peluruhan, atau N-nya yaitu 72 per 12 yaitu 6. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi, Pn sama dengan PO dalam kurung 1 dikurang B pangkat N, jadi P6 sama dengan 125 dalam kurung 1 dikurang 0,12 pangkat 6, dan hasil akhirnya kita dapatkan 58,05 gram. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, terima kasih.